Kita semua pernah jadi pendosa, tapi siapa yang benar-benar mengaku? Kita pandai menyembunyikan noda, pandai menumpuk topeng. Dari meja kerja berpendingin ruangan, hingga emper toko beralaskan tikar lusuh. Semua manusia pada dasarnya adalah aktor dalam drama panjang bernama penyangkalan. Orang-orang kaya berdasi, sibuk membangun citra. Yang miskin tak sempat bercitra, terlalu sibuk bertahan hidup. Tapi bukan berarti lebih jujur. Kita semua takut bercermin, takut melihat bayangan diri yang tak sesuai hayalan. Takut tahu bahwa di balik segala pencapaian ada pilihan-pilihan kotor yang dulu kita anggap wajar. Kita menyebutnya strategi hidup. Padahal itu mungkin cuma akal-akalan untuk berdamai dengan rasa bersalah. Lihatlah para pemuka, agama, politik, dan bisnis. Bicara tentang moralitas seolah mereka juru selamat. Padahal malam-malam sunyi mereka sama kelamnya dengan kita. Tapi yang berbeda adalah mereka pandai menyembunyikan. Kita cuma malas mengaku. Dosa hari ini bukan cuma soal zina, korupsi, atau tipu-tipu. Tapi juga tentang pura-pura. Pura-pura peduli. Pura-pura baik, pura-pura bersih, pura-pura netral. Kita terbiasa memakai topeng, sampai lupa bagaimana rasanya punya wajah yang jujur. Introspeksi, kata itu sering terdengar di khutbah, ceramah, atau unggahan motivasi. Tapi seberapa sering kita melakukannya? Karena introspeksi itu pahit. Ia mengingatkan kita pada versi diri yang ingin kita kubur. Dan seringkali kita memilih mengubur ingatan itu dengan pencitraan baru, dengan gelar baru, dengan pasangan baru, dengan status sosial baru. Kita pikir asal tak diungkit, tak akan sakit. Padahal luka yang dibungkam bukan sembuh, tapi membusuk. Aku pernah melihat seorang pengemis marah karena tak diberi uang, lalu berkata, "Orang kaya memang pelit." Tapi tak sadar, dia pun tak pernah memberi apapun kepada sesama pengemis, karena dosa tak mengenal kasta. Yang membedakan cuma jumlah uang di rekening. Aku juga kenal orang terhormat di kota ini, yang rajin berbicara soal Tuhan, tapi memecat karyawan karena mereka tidak seiman. Di podium, dia bicara kasih, tapi di ruang rapat, dia lempar makian. Lalu siapa yang lebih berdosa? Dalam kacamata Amor Fati, kita diajak mencintai takdir, bukan karena ia indah, tapi karena ia nyata. Dosa adalah bagian dari itu. Seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun pilihan yang pernah kita buat, itu adalah kita. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diakui agar bisa diterima. Agar kita bisa berhenti berlari dari bayangan sendiri. Dosa yang tak diakui akan menjelma jadi arogansi. Kita akan mulai menganggap orang lain lebih buruk. Kita akan membenci cermin dan mencintai panggung. Karena panggung membuat kita terlihat baik, meski hancur di balik tirai. Kita takut mengaku karena kita diajari bahwa dosa harus ditutupi. Padahal menutupi tanpa memperbaiki itu bukan tobat, itu penipuan diri. Aku tidak lebih suci dan kamu juga tidak lebih kotor. Karena dosa bukan kompetisi, tapi pengingat bahwa kita manusia. Pernah dengar seseorang berkata, "Yang penting saya tidak sejahat dia." Kalimat pembelaan klasik yang digunakan saat hati sedang menolak introspeksi. Tapi Amor Fati bukan soal membandingkan. Ia soal menerima, aku adalah aku, dengan semua kekeliruan yang pernah kupeluk. Di akhir hari, mungkin hidup ini bukan soal menjadi bersih, tapi soal berani mengakui betapa kotornya kita, dan memilih untuk tetap berjalan. Bukan dengan malu, tapi dengan kesadaran penuh bahwa luka itu pelajaran dan dosa itu bagian dari perjalanan. Kita semua pernah jadi pendosa,
Tapi siapa yang benar-benar mengaku? Mungkin di hari yang paling sunyi, saat tak ada kamera, tak ada panggung, tak ada pujian, satu-satunya yang perlu kita ajak bicara adalah diri sendiri di depan cermin. Dan kalau saat itu kita bisa berkata, "Aku salah, tapi aku masih mau jadi lebih jujur." Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, kita mulai hidup sebagai manusia, bukan sebagai aktor, bukan sebagai simbol, tapi sebagai jiwa yang mulai berdamai.